Mari kita buka dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 40. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 40. Beginilah firman Tuhan dalam Ibrani 11 sampai ayat 1 dan sampai 40. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan
memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangnya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sampai seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Haleluya. Mari seperti biasa kita merenungkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 40 dalam Ibrani pasal 11 ini. Saya persilahkan sementara saudara semua baik yang ada di Zoom maupun di Facebook Live maupun dalam rekaman sedang merenungkannya, saya akan membacakan dalam kitab bahasa Inggris. Dan setelah nanti selesai dengan bahasa Inggris, bila ada yang menyampaikan silahkan. Yang di Zoom bisa langsung, yang di Facebook Live bisa di di ruang komentar, atau bisa bergabung di Zoom dengan nomor yang ID yang sudah tertera dan juga passwordnya, langsung aja masuk, oke, tanpa masuk di waiting room. Hebrew chapter 11 verse 1 until 40. Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for.
By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he is dead. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found, because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith he made his home in the promised land, like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise. And so, from his one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. All these people were still living by faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. People who say such things so that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Abraham reasons that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking he did receive Isaac back from death. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. By faith, Joseph, when his end was near, spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instruction concerning the burial of his bones. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up,
refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. By faith he kept the Passover and the application of blood, so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. By faith the people passed through the Red Sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. By faith the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. By faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. And that more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again. There were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawn in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Amin. Haleluya. Demikian pembacaan dalam bahasa Inggris Alkitab Hebrew chapter 11 verse 1 J40 in NIV version. Oke, mungkin ada yang ingin menyampaikan, saya persilahkan. Firman Tuhan memang ya dan amin. Jadi karena saya tidak melihat atau menghafal soal ayat Ibrani yang selanjutnya atau ayat yang 11 ini, setelah ayat minggu kemarin itu kan 10, dan saya tidak melihat-lihat atau ingat. Dan ternyata Tuhan bawa saya untuk praktek 1 minggu ini. Setelah banyak sekali Tuhan bawa saya untuk belajar dalam iman. Yang diingatkan dalam bahasa Inggris bahwa dalam Korintus 5 ayat 7. For we live by faith, not by sight. Jadi memang benar-benar kita di dalam Tuhan ini benar-benar tidak perlu dilihat dulu, tapi kita berjalan dengan kepercayaan kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia merencanakan sesuatu yang indah sekalipun tidak terlihat. Bahkan kayaknya yang kita lihat adalah seperti ini ya. Kayaknya nggak enak gitu, banyak sakit, penderitaan, ditolak, dikucilkan. Tapi di dalam firman Ibrani 11 ini Tuhan benar-benar meyakinkan bahwa dari imannya si ini Tuhan mau mengingatkan kita lagi bahwa hanya imanlah kita bisa mencapai kesempurnaan itu.
Saya dapat di ayat 32 sampai 34 dalam bahasa Inggris. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms and ministered justice, and gained what was promised, who shut the mouth of lions, quenched the fury of the flame, and escaped the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who become powerful in battle and routed foreign army. Jadi segala sesuatu yang saya pribadi ya di dalam hari-hari ini, sepertinya saya sadar bahwa tubuh kekuatan kita itu lemah. Jadi maka aku sadar Tuhan, tanpa Engkau aku lemah dan biar Engkau yang berkuasa. Dan saya ini percaya bahwa dengan iman saya bisa berjalan. Itulah kekuatan saya untuk tetap berdiri, sekalipun kayaknya nggak enak. Dan ternyata kita diingetin lagi dalam Ibrani 11, dari imannya ini itu mencapai kepada ayat ke-40. Since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Jadi ada sesuatu yang Tuhan rencanakan di dalam segala sesuatu yang hari-hari terjadi untuk membuat kesempurnaan, sampai kepada kesempurnaan. Bahasa Indonesia, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi ya tadi pagi pun diingatkan lagi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Ini, sepertinya saya akan ada pertanyaan sedikit dalam ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka ini siapa? Tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi, sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kan segala sesuatunya sepertinya Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk kita. Sesuatu yang lebih baik. Sekalipun kita jalannya kayak begini, kayak tidak terlihat sesuatu yang baik yang disediakan Allah. Satu hal, kita berjalan dengan iman. Dan hari-hari yang satu mingguan ini saya perlihatkan bahwa si anak ini, saya dari anak ini saya belajar. Karena firman-Nya itu nyata. Saya pun bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apa yang perlu saya pelajari dari apa yang ini terjadi? Dan Tuhan ingatkan lagi dalam Korintus 2 ayat 5, ayat 7, bahwa kita di dalam Tuhan Yesus, kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena iman. Dan si anak ini terlalu banyak melihat. Nontonlah, main game, itu hanya melihat, tanpa berjalan, bergerak. Jadi kita di dalam Tuhan adalah, Tuhan ngajarin saya untuk berjalan saja, nak. Jangan lihat. Engkau percaya bahwa aku Allah yang benar, bahwa aku Tuhan yang ajaib. Berjalan sekalipun jalan itu sangat dasar ataupun kering. Nah, seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ini, semua terlewati, semua bisa sampai kepada kesempurnaan. Kita percaya bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang baik untuk sampai kepada kesempurnaan. Nah, mungkin hari ini belum sempurna, tapi pastikan kita berjalan dengan iman yang tidak lihat, tetap berjalan sampai kepada waktu dan ketepatan yang Tuhan berikan pada kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi semuanya baik, dan sepertinya begitu saja. Terima kasih. Dan ayat 40 mohon dijawab. Oke. Bapak Hakim, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi yang ingin menyampaikan sesuatu bisa join di Zoom untuk bisa menyampaikan langsung, atau yang ingin berkomentar dalam bentuk tulisan bisa di Facebook komen. Oke, jadi lebih baik dibaca di ayat 39-40 ya, di Ibrani pasal 11 itu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita.
tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi apa yang disampaikan dari ayat 1 sampai dengan ayat katakanlah ayat 38 itulah yang sudah terjadi. Dan kita bisa membaca mulai dari awal ya kitab Kejadian, di mana di sana diawali yang paling luar biasa adalah nama Habel itu di ayat 4. Bagaimana Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korbannya Kain. Bahkan dengan iman ini sampai darahnya pun setelah dia dibunuh oleh Kain, darahnya itu masih berbicara. Jadi Habel, imannya Habel. Mengapa tidak dikatakan imannya Adam ya? Ya kan, itu Anda bisa kontemplasi sendiri, merenungkan sendiri, bertanya sama Tuhan, dan saya yakin Roh Kudus akan menjawabnya. Tapi untuk saya memang ada sendiri, tapi tidak saya sampaikan di sini. Jadi supaya mari kita yang haus dan lapar akan kebenaran, maka akan dipuaskan oleh kebenarannya. Oke, maka belajar. Kenapa ya bukan Adam ya? Kenapa di sana ditulis mengenai Habel? Ya, di ayat 4 itu awal untuk kesaksian tentang bagaimana waktu dia mempersembahkan korban ya yang lebih baik daripada Kain, dan dia sendiri dibunuh, bahkan darahnya sendiri karena iman itu masih bisa bicara. Padahal mungkin tubuhnya sudah kembali ke tanah ya, tapi darahnya masih bicara. Kemudian dilanjutkan dengan iman, ada Henoh, ada Nuh, ada Abraham, dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat di sana semuanya itu, kita ingat dengan yang namanya pelari estafet. Pelari estafet kalau dalam dunia atletik kita tahu jumlahnya biasanya adalah 4 orang. Pelari yang pertama ya kemudian lari pada saat bunyi start dinyalakan, biasanya lampu atau mungkin letupan pistol begitu, kemudian dia lari. Dia berlari secepat mungkin, membawa tongkat estafet diberikan ke pelari kedua. Ya, pelari kedua. Kemudian pelari kedua lari, ya. Kemudian diberikan ke pelari ketiga. Nah, kemudian dari pelari ketiga ini lalu diberikan ke pelari keempat yang terakhir. Dan pelari yang keempat terakhir ini penentu kemenangan siapa yang masuk ke garis finish dari lawan grup ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya pelari pertama lari cepat, pelari kedua lari cepat, pelari ketiga lari cepat, tapi pelari keempat jalan kaki atau tiba-tiba jatuh, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kekuatannya lemah daripada pelari saingan yang lainnya, maka satu grup ini kalah. Tidak mendapatkan itu namanya sempurnaan itu. Kemenangannya menjadi percuma. Bahasa kantornya muyung. Percuma. Untuk apa harus lari pertama cepat, kedua cepat, ketiga cepat? Yang keempat yang diharapkan ini tidak. Sehingga garis finish tidak bisa dicapai dengan secepat mungkin, meskipun dengan segala usaha. Kalau dipikir-pikir, pelari estafet ini ya seharusnya staminanya itu jauh lebih unggul dibanding pelari yang cuma satu orang, yang dia harus berlari satu keliling lapangan seorang. Ya kan? Ini capek, mudah letih. Apalagi pelari maraton, berapa kilometer dia harus lari sendiri, ya kan? Staminanya lebih lemah itu pelari maraton. Pelari sendiri yang mungkin sprinter atau apa, saya kurang tahu istilahnya di dunia atletik lebih lah. Tetapi ini
panjangnya sama dibagi 4. Dia mendapatkan 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian. Seharusnya staminanya sama dan seharusnya dari keempat ini dipilih yang terkuat, yang tercepat, terbaik itu di yang terakhir. Nah, itu analoginya dalam dunia atletik, lari estafet. Bagaimana dengan iman? Dikatakan tadi di ayat 39, ya, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Habil, Henokh, Abraham, ada sana Sarah, ada Ishak, ada Yakub, dan ada nama-nama yang disebutkan yang kita baca tadi. Di dalam masalah mereka, iman mereka memberi kesaksian pada saat iman mereka bergantung kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana mereka ini menginginkan suatu tempat yang lebih baik. Artinya mereka hidup di tempat yang tidak baik. Tetapi iman mereka yang mereka pegang, mereka menuju ke sana. Tetapi tidak mendapatkan. Iman yang menuju ke sana, kesananya itu apa? Ingat bahwa semuanya ini senternya adalah Yesus. Mereka belum pernah lihat Yesus. Mereka meninggal ya masih terikat dalam dosa mereka meskipun mereka memiliki iman. Mereka menunggu pembebas, mereka menunggu Mesias. Mereka menunggu juru selamat. Mereka menunggu Sang Sabda. Dan zaman-zaman itu yang ditulis di sini, para saksi-saksi iman ini, pahlawan-pahlawan iman ini belum pernah melihat Yesus. Nah, pelari yang keempat itu adalah kita semua. Setelah apa? Kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang dijanjikan itu sudah dinyatakan, yaitu keselamatan, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, makanya ayat 40 ditulis, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Segala sesuatu, menyediakan sesuatu yang lebih baik itu apa? Yesus. Kalau kita melihat ya, memang pertolongan adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Tapi orang-orang ini yang tertulis di sini, pahlawan-pahlawan, saksi-saksi iman ini, mereka belum tahu itu. Mereka hanya melihat gambaran. Mereka hanya melihat bayang-bayang. Tapi imannya sedemikian rupa hebat dan bisa melampaui segala masalah baik yang kecil maupun yang berat. Bahkan dikatakan di sana yang ayat 33. Iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka luput dari mata pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Berhenti sampai di sini dulu. Dahsyat mereka. Meskipun belum pernah melihat Yesus, ya, tetapi iman kesaksian mereka sedemikian dahsyat. Nah, yang menjadi ingatan-ingatan kita adalah kalau kita sudah melihat Yesus, menerima keselamatan melalui Yesus, dan ternyata yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi itu adalah Yesus. Ya kan? Dikatakan di sini, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Apa maksudnya? Iman mereka ini jadi gugur gitu. Kita ini sudah menerima keselamatan, masakan kita kemudian membuangnya.
Jadi sia-sialah apa yang menjadi kesaksian mereka. Perlu diingat, pada waktu kita membaca kisahnya Habil, kisahnya Henokh, kisahnya Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, dan semuanya ya, orang-orang yang luar biasa nih. Bahkan ada nama-nama yang tidak bisa dikatakan rinciannya seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi ini. Iman kita menjadi lebih sungguh percaya kepada Tuhan, benar kan? Jadi kesaksian mereka itu membangun kita. Dan ada tertulis, bangunlah imanmu dengan apa? Pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman Tuhan. Akan firman-firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang ini. Dan kesaksian hidup mereka. Itu kan membangun kita. Nah, masakan hanya dengan satu hal. Percaya. Masakan kita tidak percaya. Itu akan menggagalkan semuanya. Akan meruntuhkan semuanya. Perjalanan iman mereka dan kita menjadi tidak sempurna. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ya menjadi tidak berguna gitu. Karena hidup kita sekali lagi bukan karena melihat, tapi hidup kita itu apa? Karena iman. Mari sebentar tadi disampaikan di 1 Korintus pasal 2 ya. Di baik saya bacakan supaya kita semua mengerti ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16, satu perikop ini diberi judul oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Hikmat yang Benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mulai dari sini coba Anda akan rasakan hampir sama dengan bayang-bayang yang sedang terjadi ya. Semakin dinyatakan tentang kembali kepada Kristus Yesus sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, ya, seperti ada tertulis. Ini sebenarnya kutipan dari Yesaya pasal 64 ayat 4. Yesaya pasal 64 ayat 4. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Memang kebanyakan kita kalau membaca ini selalu dikaitkan dengan berkat. Kalau saya lebih jauh lagi, ini tentang Yesus Kristus Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini nggak pernah dilihat oleh para saksi-saksi iman yang tadi kita baca di Ibrani pasal 11. Siapa Kristus Yesus? Namanya belum pernah mereka dengar. Mereka hanya kenal dengan yang namanya YHWH, Adonai. Ya kan? Belum pernah dilihat. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Mereka belum pernah dengar. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dalam hati pun mereka tidak mengerti. Tetapi itu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Bapa Surgawi memberikan. Maka ini ada hubungannya dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya bacakan juga untuk kita semua. Ya, supaya ingat saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Anda nanti bisa membaca lengkap ya ayat sebelumnya dan sesudahnya. Inilah yang dimaksud dengan apa yang dinanti-nantikan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang mereka tidak pernah mengalami. Dan itu melalui siapa? Melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya lanjutkan 1 Korintus pasal 2 ayat 10 ya lanjutannya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Pada kita. Pelari keempat. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saksi-saksi iman belum pernah tahu, timbul dalam hati mereka, belum pernah dengar, belum pernah lihat tentang Yesus. Kita sudah, karena kita percaya kepada Dia. Yesus mati, bangkit 2000 tahun yang lalu. Oke? Dan ini sebelum 2000 tahun yang lalu. Ya kan? Before Christ. Kalau kita setelah after his death and resurrection. Setelah kematian dan kebangkitannya. Oke? Segala sesuatu diberikan, Yesus kembali kepada Bapa, Roh Kudus diutus oleh Yesus pada kita untuk mengerti, menyelidiki. Oke? Dulu Roh Allah di luar, sekarang Roh Allah tinggal dalam diri kita karena Yesus Kristus. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Kembali ke Ibrani tadi. Ya, jadi kita ini adalah pelari keempat. Kalau analoginya adalah pelari estafet tadi. Ya, kesempurnaannya melalui Yesus. Kesempurnaannya itu. Jadi apa yang dialami oleh kita saat ini? Setelah percaya kepada Yesus dalam kematian dan kebangkitannya bersama-sama dalam baptisannya itu, kemudian kita diberi Roh Kudus, diberi karunia Roh Kudus, kita ada buah-buah roh yang dihasilkan dari itu, ya, seperti di Galatia pasal 5 ayat 22-23 seperti itu. Anda baca itu dengan versus keinginan-keinginan daging dalam ayat yang ke-19, maka itu sebenarnya yang diinginkan oleh saksi-saksi iman yang begitu hebatnya yang kita tulis. Tapi saat ini apa yang terjadi? Yang saat ini terjadi adalah saat ini itu kita itu alergi dengan masalah-masalah. Padahal dengan masalah-masalah itu sebenarnya baik bagi kita untuk tahu bahwa kita masih ada keinginan daging dan itu harus dimatikan. Jangan dying, jangan sekarat ya. Karena kalau kita sudah mati bersama dengan Kristus, seharusnya kuasa maut, kuasa dosa itu sudah mati. Kalau Anda percaya loh. Setelah mati maka kita dibangkitkan dalam roh bersama dengan Dia, sehingga yang kita pikirkan, kita inginkan, kita rasakan, kita lakukan adalah keinginan-keinginan roh. Nah, kalau kita sudah alergi dengan masalah, kalau dibandingkan dengan saksi-saksi iman, kita kalah jauh. Kita tidak pernah berhadapan dengan singa, kita tidak pernah menaklukkan kerajaan,
Kita tidak pernah mengangkat senjata, ya kan? Kita tidak pernah dihadapkan dengan tanur api atau dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat seperti yang terjadi dengan Sadrak, Meshach, Abednego, ya kan? Dan banyak masalah-masalah yang dahsyat-dahsyat itu. Atau mungkin di antara kita sedang mengalaminya atau pernah mengalaminya. Tapi yang pernah mengalami masalah ini tetapi dihadapi dengan iman dan menang akan mengaminkan hal ini. Apa yang kita jalani sekarang itu hanya cuma anugerah dan kasih karunia. Ya kan? Bandingkan aja kita dengan Yesus. Apakah Anda saat ini atau saya saat ini sedang dipukuli, disiksa oleh tentara Romawi seperti Yesus? Apakah saat ini Anda sedang memikul salib Anda dan berdarah-darah dan jatuh bangun seperti Yesus? Apakah kepala kita saat ini sedang dihunjam oleh mahkota duri yang begitu panjang durinya yang sampai masuk ke kepala kita? Atau saat ini tangan dan kaki Anda sedang dimasukin paku yang begitu besar? Atau saat ini lambung Anda sedang ditusuk, saat ini Anda sedang digantung di atas kayu salib? Tidak ada yang bisa menyaingi apa yang diderita oleh Yesus. Jadi sebenarnya sebagai pelari keempat ini, kita pegang yang namanya mandat untuk menyatakan jadi seperti Kristus, memiliki pikiran Kristus. Kalau hamba-hamba Tuhan yang dahulu nabi itu diurapi, ya, baru bekerja. Roh Allah itu di luar. Tapi sekarang ini Roh Allah boleh masuk dalam diri kita oleh karena Yesus. Kok mau Roh Allah dalam tubuh yang fana ini? Ya karena Yesus, karena percaya pada Yesus. Jadi mari kita semua belajar dari Ibrani pasal 11 ini. Itu tidak bisa hanya cuma berdecak kabun. Wow. Harus dengan iman, harus dengan iman. Ya, dengan iman. Tapi bisakah dengan iman itu Anda berjalan? Saya analogikan iman itu adalah lisensi mengemudikan mobil. Surat izin mengemudi. Itu saya analogikan seperti itu. Anda punya iman. Anda punya lisensi setir mobil. Anda sah, Anda legal, Anda juga punya mobil, Anda dites, oke. Dites pun itu tidak di luar, tidak di jalananmu. Mungkin secara teori, secara praktek, tapi masih dalam lingkup yang kecil. Saatnya praktek. Anda diberi mobil, Anda punya lisensi, Anda keluar di jalanan. Apa yang Anda temukan di jalan? Apakah jalanan itu kosong? Apakah Anda langsung di jalan tol? Oh enak, lurus saja. Anda bisa main gigi 1, 2, 3, 4, sampai mungkin ada yang punya 5 sampai gigi 5. Tancap gas non-stop terus, tidak usah perlu belok kiri, kanan, naik, turun. Pokoknya gas terus, santai sambil Anda ngobrol, makan, bincang-bincang santai, lurus. Apakah perjalanan kita hanya lurus? Tidak. Anda bertemu dengan banyak kendaraan. Dengan berbeda-beda kecepatan. Ada yang kecil, ada yang besar. Bahkan mungkin dan banyak sekali sebenarnya ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh driver-driver yang lain, sopir-sopir yang lain. Berat muatannya, ya kan, cara mengemudikannya ngawur, kendaraannya tidak beres, macet tiba-tiba, rem mendadak, tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Apakah Anda dengan lisensi ini, Anda di jalanan seperti itu yang bukan jalan tol semuanya tentunya, apakah Anda sanggup bisa melintasi semuanya dengan baik dan mengikuti peraturan? Bisakah? Sama. Anda punya iman? Bagaimana iman Anda ini? Anda
mulai melangkah. Menghadapi apa? Ya masalah kecil, masalah besar. Masalah mungkin pola pikir kita yang sesat mungkin, atau tanpa pengetahuan, atau menghadapi kecurangan, penipuan, mungkin orang menekan Anda, menyiksa Anda, bagaimana lisensi iman Anda ini akan terbukti bahwa Anda memang sungguh-sungguh beriman, atau Anda punya lisensi. Bisa nggak? Kita nggak bisa hanya, oh wow hebat ya, keren ya. Atau kita mendengar kesaksian orang-orang yang mungkin bukan zamannya Alkitab, mungkin di sekitar kita lah, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman persekutuan kita, family altar, kelompok sel, atau apapun lah namanya, atau hamba-hamba Tuhan yang luar biasa itu, yang diundang gereja Anda, atau Anda mendengarkan di YouTube, atau apa, banyak sekali. Anda hanya bisa bercak. Itu sama juga Anda punya lisensi, punya SIM, tapi Anda tidak melangkah praktek. Anda hanya bisa mengagumi orang lain. Tapi apakah Anda bisa dalam tanda petik ya, mengagumi Anda, karena Anda dengan SIM itu Anda juga punya pengalaman yang sama. Sehingga Anda lebih bisa mengaminkan apa kesaksian-kesaksian orang itu bahwa benar adanya. Aku pernah ngalamin. Nah kalau ini semua nggak terjadi, ya kita nggak sempurna. Kita tidak sama seperti mereka. Ini masih belum seberapa. Perhatikan di Ibrani pasal 11 itu. Lanjutannya ayat 35 tadi ya, setelah ibu-ibu menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi, perhatikan kata tetapi. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Ada loh, karena sampai imannya mereka mau disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Ada. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada. Teman-teman seiman kita dalam Yesus Kristus Tuhan, yang saat ini ada di Cina daratan. Kebetulan saya tinggal di Hong Kong. Di Hong Kong ini kebebasan beragama, memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadahnya bebas. Terutama Kristen. Tapi bagaimana hanya menyeberang? Hanya mungkin kurang lebih 1 jam kita naik kereta. Kemudian menyeberang dari Lowu, perbatasan Lowu atau Lok Makau. Kita bisa menyeberang di 2 itu. Tapi ada satu lagi tanpa kereta ya, tapi jalan darat bisa. Ada 3 gate. Kita masuk ke sana, Shenzhen, itu sudah masuk ke daerah dengan aturan hukum yang lain. Apalagi soal agama, beda. Dan banyak kesaksian di sana mereka mengalami penderitaan. Gereja-gereja bawah tanah banyak. Ya. Tapi iman mereka, kalau saya merenungkan, iman mereka lebih dahsyat dibandingkan teman-teman seiman yang ada di Hong Kong. Why? Karena mereka ada di bawah tekanan. Karena ini menggenapi ini mereka. Lebih baik mereka ada dalam penyiksaan, dalam penderitaan, tapi iman mereka nggak goyah. Tapi yang tidak pernah mengalami penderitaan dan sebagainya, iman mereka goyah. Kalau iman mereka ada di atas gunung batu, kalau iman di sini mungkin di atas pasir. Karena mereka menginginkan kebangkitan yang lebih baik. Karena mereka ada di sana. Teman-teman yang tinggal di daerah-daerah yang restricted area untuk kekristenan, imannya lebih Yahud. Dibandingkan mungkin ada yang di Eropa atau di Asia atau di Amerika yang tidak ada persekusi untuk orang-orang Kristen, imannya Anda bisa merenungkan sendiri. Ayat 36 saya teruskan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, kan ngeri digergaji,
dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Anda dan saya sekarang tinggal di mana? Dalam kondisi pandemi ini, kebanyakan orang Kristen kalut malah. Imannya di mana? Pekerjaan, pabrik tutup, perusahaan tutup, toko tutup, atau mungkin masih beroperasi tetapi layoff sebagian, ya sebagian masih bekerja, atau jam kerja mulai dikurangin. Contohnya seperti saya yang biasa 5 hari kerja, ya sekarang hanya cuma 3 hari kerja. Itu juga berarti menentukan gaji saya, dan itu juga menentukan cara hidup saya. Padahal pengeluaran untuk mungkin sewa rumah atau apapun tetap. Bagaimana kita menyikapinya? Masa iman kita itu kalah? Kalah dengan mereka-mereka yang luar biasa ini. Saksi-saksi iman ini. Masa iman kita dikalahkan karena kondisi keuangan kita? Kondisi ada tidaknya beras di lumbung kita? Atau di meja makan ada makanan atau tidak, kita dikalahkan oleh itu? Atau lemari es kita kosong? Atau dompet atau tabungan kita kosong? Kita kalah dengan itu. Sehingga kita tidak usah Yesus-Yesusan, tidak usah gereja-gerejaan, tidak usah ibadah-ibadah. Apakah bisa menjadi sempurna kita menjadi pelari keempat yang diharapkan untuk sampai di garis finish? Dipertanyakan, pasti dipertanyakan. Apalagi kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, apalagi Roh Kudus sudah ditaruh dalam diri kita. Banyak orang pernah berkata kepada saya, bahkan saya renungkan dan saya sendiri muncul juga pertanyaan. Wah, lebih enak ya kalau kita bisa dahsyat nih, ngalami seperti Musa melihat tiang api dan tiang awan, mengalami laut terbelah, keren ya. Terus apalagi gunung bergoncang, ya kan, gelap dan lain sebagainya. Tuhan berbicara, Tuhan menulis di 2 loh batu. Atau kita bisa melihat tabernakel itu, kemah suci itu. Kita bisa melihat kejayaan Salomo, bagaimana peperangannya Daud yang selalu menang. Dan yang itu, dan yang itu, dan yang itu. Bahkan kalau dalam soal kemakmuran seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, kekayaannya itu sampai nggak terhitung. Kita inginnya seperti itu, ingin dan itu. Lupa bahwa kita bisa mengalami yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Adakah di zamannya mereka yang tertulis saksi-saksi iman ini, apakah mereka pernah mendengar? Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan. Itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Dan kita yang percaya kepada Yesus, maka kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, dan kita bisa melakukannya lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Ada amin. Itu Yesus sendiri loh yang menyatakan. Kuasanya sudah diberikan kepada kita. Apakah Abraham bisa melakukan itu? Apakah Ishak bisa melakukan itu? Apakah Yakub bisa melakukan itu? Apakah nabi-nabinya zaman itu? Apakah Musa dan lain sebagainya bisa melakukan itu? Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa dibangkitkan. Dan kita yang kenal dengan Yesus, yang diberi Roh Kudus, dikatakan apa? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa berglosolaliah, kita bisa berbahasa malaikat, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa dikasih karunia,
ada karunia penglihatan, karunia nabi, karunia nubuatan, penglihatan, nubuatan, hikmat marifat, karunia kesembuhan, karunia iman, karena pengetahuan, dan banyak hal. Dan kalau kita melihat kita itu seperti apa sih sebenarnya, itu di Kisah Para Rasul. Seharusnya kita seperti itu. Sebagai pribadi, sebagai pelayan, sebagai gereja, sebagai jemaat. Itu bagaimana? Jadi dahsyat, sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kiranya itu bisa menjawab tadi pertanyaan, dan juga apa yang saya sampaikan ini. Nanti Anda akan menambahi di kolom komentar. Anda bisa kirimkan ke saya juga mungkin di message khusus melalui WhatsApp atau di Messenger atau apa. Atau mungkin minggu depan Anda ingin menyampaikan sesuatu apa yang didapat. Tapi satu hal, ingat, Jesus be a center. Tuhan sebagai pusatnya. Yesus Kristus itu sebagai pusatnya. Baik yang dulu, bagaimana saksi-saksi iman ini menuju ke arah Yesus, dan bagaimana kita yang sudah mengenal Yesus. Semuanya senternya di Yesus. Senternya di Yesus. Sekali lagi, bagaimana dengan iman saudara dan saya saat ini? Saat ini kita mengalami yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Atau mungkin ke depan ini saya kurang tahu, kita akan mengalami apa yang lain selain pandemi. Ya kan? Kita tidak tahu. Tapi bagaimana dengan iman kita masing-masing di hadapan Tuhan? Ada firman tertulis, kalau ditabur, firman itu ditabur, masuk dalam diri kita, itu akan tertuai. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Banyak pengajaran-pengajaran, itu tentang berkat. Kalau bagi saya kembali ke firman, bukan. Itu tentang firman yang masuk dalam diri kita. Itu akan tumbuh dan berkembang. Dan Anda bisa menuai, itu akan menjadi 30 kali lipat, bisa menjadi 60 kali lipat, menjadi 100 kali lipat. Dan kalau kita melihat kembali ke Ibrani pasal 11 ini, seiring tiap-tiap orang itu memiliki tingkat imannya masing-masing. Semakin Anda kenal dengan Tuhan, bukan hanya cuma pengetahuan, tapi benar-benar dipahami dan Anda melakukan, Anda akan berjalan dengan Tuhan. Contoh sama seperti tadi lisensi tadi dengan SIM, surat izin mengemudi Anda. Bagaimana Anda semakin Anda memiliki jam terbang untuk Anda praktek bukan hanya di lapangan, tapi benar-benar sungguh di jalan raya, baik jalan tol, jalan sempit, jalan menanjak, jalan menurun, jalan yang berjurang kiri kanan, ya mungkin ditambah lagi mungkin gelap, ya kan, tidak ada lampu penerangan di jalan, atau mungkin lampu Anda mati, atau mungkin mobil Anda macet. Bagaimana Anda yang memiliki SIM ini, memiliki iman ini, Anda bisa melampaui itu semuanya untuk sampai kepada tujuan. Butuh pengalaman pribadi. Semakin Anda punya pengalaman, semakin Anda 100 kali lipat, ya kan? Firman-firman itu Anda sungguh pegang. Dan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukankah Dia sempurna? Yesus itu adalah sempurna. Dan kita disempurnakan di dalam Dia oleh karena iman kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita merenungkan firman ini. Kita seperti pelari yang estafet yang keempat. Tujuan akhir sudah dekat, finish sudah dekat. Semua perlengkapan rohani sudah ada pada kita. Tinggal iman kita diaktifkan untuk sampai kepada garis finish. Haleluya. Amin.